saya dari kelas 3 PAP 2 dengan program studi Hospitality dan Pariwisata dengan nomor NIM 19190094. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mereview satu menu makanan utama di Provinsi Kalimantan. Saya memilih Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dari Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan atau disingkat Kalsel adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Ibu kotanya adalah Banjarmasin. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki luas 37.530 km persegi dengan populasi hampir 4,2 juta jiwa. Saya akan mereview satu makanan yang berasal dari kota Banjarmasin yang bernama iwak pakasam. Iwak pakasam adalah makanan khas masyarakat kota Banjarmasin yang terbuat dari fermentasi ikan air tawar. Biasanya, ikan yang digunakan adalah ikan sepat rawa. Proses fermentasi digunakan oleh bakteri asam laktat. Biasanya bakteri asam laktat juga bisa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan sayur asin. Proses fermentasinya tidak jauh beda dengan pembuatan ikan asin. Namun, iwak pakasam memiliki rasa asam dan ikan asin memiliki rasa asin. Iwak pakasam biasanya dihidangkan bersama dengan nasi ataupun tape. Setelah itu, saya akan memberitahu proses pembuatan iwak pakasam serta bumbu-bumbu dan rempah terdapat di dalamnya. Ayo kita simak sama-sama. Pertama-tama, kita siapkan bumbu-bumbu dan rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, serai, lalu tomat hijau, cabai merah, cabai hijau. Jangan lupa kita menyiapkan beras untuk disangrai. Kalau tidak ada beras, tidak jadi iwak pakasam. Langkah pertama, kita harus bersihkan ikan dari sisik dan isi perutnya. Langkah kedua, beri garam pada ikan yang sudah dibersihkan dan berikan sedikit perasan jeruk lemon agar ikan tidak terlalu amis. Langkah yang ketiga, kita sangrai atau goreng tanpa minyak 2 genggam beras sampai agak kecoklatan dan jangan sampai gosong. Tumbuk atau giling beras yang telah disangrai tadi hingga ukuran seperti pasir, lalu tambahkan sedikit kunyit pada tumbukan beras untuk mendapatkan warna kuning kemasan yang menarik. Jika ingin warna kecoklatan saja, tidak perlu menambahkan kunyit. Lalu langkah selanjutnya, balurkan serbuk beras sangrai pada seluruh permukaan ikan hingga tertutup. Lalu masukkan ikan yang telah diberi samu ini dalam wadah tertutup lalu disimpan di dalam kulkas. Tidak boleh dalam freezer. Cukup diletakkan di atas rak tempat sayuran, biarkan paling kurang semalaman agar proses fermentasi dan muncul rasa sedikit asam pada ikan. Sebagian masyarakat bahkan dapat menyimpan iwak samu atau pakasam ini selama berbulan-bulan karena dibuat lebih asin. Proses pembuatannya, pertama-tama kita siapkan iwak samu atau pakasam yang akan dimasak atau akan digoreng. Langkah kedua, kita iris bawang merah, bawang putih, dan kita iris sedikit tomat untuk menimbulkan rasa asam yang fresh. Langkah selanjutnya, panaskan minyak goreng di atas wajan secukupnya. Kira-kira seluruh ikan cukup terbasahi oleh minyak goreng. Jangan terlalu menggunakan banyak minyak karena nanti samu atau beras sangrai yang membaluri ikan cepat gosong dan terlepas dari ikan. Goreng ikan sampai masak, jangan terlalu kering. Setelah ikan yang sudah diberi bumbu samu itu digoreng sampai kering, lalu masukkan tomat, bawang merah, bawang putih yang sudah diiris tadi ke dalam wajan yang masih berisi minyak. Diamkan sejenak agar semua irisan terendam dengan minyak. Lalu iwak pakasam siap untuk disantap bersama dengan nasi hangat. Iwak pakasam biasanya terkenal yang berasal dari desa Mahang, Sungai Hanyar, Kecamatan Pandawa, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Iwak pakasam memiliki cita rasa yang gurih, asin, serta asam. Pakasam biasa disajikan dengan cara digoreng dan ditambahkan taburan bawang serta cabai. Rasanya yang sudah asin membuat masakan berbahan dasar pakasam biasanya tidak perlu lagi ditambahkan lagi dengan garam atau bumbu-bumbu lainnya. Pakasam sangat mudah ditemui di pasar-pasar tradisional dengan harga bervariasi berkisar mulai dari Rp10.000. Iwak pakasam memiliki pewarna alami
yaitu warna kunyit yang berwarna kuning untuk menambahkan warna agar menarik ketika digoreng. Selanjutnya, iwak pakasa merupakan makanan khas Nusantara yang ada di Indonesia yang harus kita jaga. Selain itu, masih banyak lagi bahan-bahan yang berasal dari Indonesia, yaitu seperti dari laut, hutan, maupun pertanian. Maka dari itu, sebagai adik-adik semua, kita harus menjaga semua kekayaan yang ada di Indonesia seperti bumbu-bumbu dan rempah yang ada di Indonesia. Maka dari itu, makanan khas Indonesia atau Nusantara akan terkenal di sampai mancanegara agar tidak direbut oleh negara lain. Sebaiknya kita harus bisa membuat makanan berbahan dasar yang berasal dari rempah-rempah Indonesia dengan cara sendiri, maupun tidak mengubah rasa aslinya. Karena rasa asli pada masakan Nusantara sangatlah unik yang menjadi ciri khas pada daerah masing-masing. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bangga dengan masakan Nusantara yang ada di negara kita. Karena masakan Nusantara negara kita memiliki ciri khas yang sangat unik yang membuat orang luar sangat menyukai masakan Nusantara. Sama halnya seperti masakan Nusantara yang dijual di negara lain akan ditarifkan dengan harga yang sangat mahal, seperti di Jepang contohnya. Di Jepang memiliki warung makanan Indonesia yang dijual oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang. Biasanya, tempat makan tersebut dikunjungi oleh masyarakat maupun mahasiswa yang sedang mengejar studi di sana. Biasanya mereka merasa kangen dengan masakan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita harus menjaganya agar tetap ada sampai anak cucu kita nanti. Semoga pesan dari saya sangat bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih.